Baik. Kemudian yang kedua, apabila ada kata yang berharokat kasroh seperti tolibu madrasatin. Nah, madrasah ini di sini selain dia berharokat kasroh, kemudian kasrohnya ini kasroten, yang maknanya dia itu adalah bertanwin. Maka dipastikan bahwasanya madrasatin ini adalah termasuk kata isim. Kemudian selanjutnya, tanda yang dapat diketahui meskipun penulisan kalimatnya tidak berharokat. Bisa dengan kita memperhatikan ada atau tidak alif lam di dalam kata tersebut, seperti kata at-torik nih, at-torik, atau kata lain misalnya ayat pertama kali di dalam Al-Qur'an alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, alhamdu itu ada alif lamnya, maka alhamdu itu dipastikan bahwasanya alhamdu itu adalah isim. Kemudian apabila ada satu kata yang jatuh setelah huruf jar. Nah, mungkin yang sudah pernah belajar jurumiyah, pernah belajar di Akademi Al-Mawahib sudah tahu apa saja itu huruf jar, yaitu dimulai dari min yang artinya dari, ila, ke, ala, atas, fi, di dalam, ba, ya, huruf ba dengan, huruf lam, huruf kaf. Huruf lam artinya untuk, huruf kaf artinya seperti atau rubba. Kemudian bisa kita mengetahui satu kata itu adalah isim apabila dia jatuh setelah huruf nida. Huruf nida kalau di dalam kitab Al-Jurumiyah atau di Akademi Al-Mawahib dipelajari bahwasanya huruf nida itu ada beberapa, ada ya, ada ayah, ada ai, dan lain sebagainya. Kata yang jatuh setelah huruf nida seperti ini, ya rojulu, ya rojulu, berarti ya ini adalah huruf nida dan rojul ini adalah munada yang artinya dia adalah isim, ya. Rojul ini adalah isim. Kemudian nah ini tanda yang istilahnya tidak dipelajari di dalam kitab Al-Jurumiyah, tetapi bisa kita pakai sebagai tanda isim, ya. Bisa ditambahi, bisa ditambahi dalam catatannya bahwasanya apabila ada kata yang berakhiran tak marbutoh, maka kebanyakannya kata tersebut adalah isim. Seperti apa? Seperti wasi'atun. Nah, tak marbutoh itu apa? Tak marbutoh itu adalah tak yang bentuknya bulat. Tak yang bentuknya bulat. Kalau tak yang bentuknya itu senyum, itu namanya tak maftuhah, tak yang terbuka. Tak maftuhah, tak yang bentuknya senyum itu namanya tak maftuhah, artinya tak yang terbuka. Adapun tak marbutoh itu artinya tak marbutoh itu adalah tak yang terikat. Terikat maksudnya apa? Kan dia bentuknya seperti ikatan, seperti ini, ya. Tak marbutoh. Jadi tak yang bentuknya bulat itu adalah tak marbutoh. Madrasah ini juga berakhiran dengan tak marbutoh. Maka dia di dalam kata madrasah ini ada 3 tanda isim. Apa saja itu? Kasroh, kemudian tanwin, kemudian diakhiri dengan tak marbutoh. Maka pasti dipastikan bahwasanya kata ini adalah isim. Kemudian apabila ada nama orang, nama tempat, nama merek atau lain-lainnya, itu juga dipastikan bahwasanya kata isim. Seperti apa? Seperti, nah, kalau bentuknya seperti ini, mungkin beberapa dari Anda bisa meraba-raba bahwasanya ini bacanya adalah Faiz. Ya, Faiz itu adalah termasuk nama orang, maka dia adalah isim. Coba lihat kata setelahnya Surabaya. Ya, Surabaya ini adalah nama kota, ini adalah isim. Atau nama merek, ya seperti ini. Ada yang bisa merabanya? Kata ini bagaimana dibaca? Bapak Ibu bisa merabanya? Bagaimana kata ini dibaca? Ini bacanya Honda. Ya, Honda ini adalah nama merek. Maka Honda ini adalah isim. Kemudian, nah ini saya beri tanda tulisan merah karena ada kemungkinan bahwasanya kata ini isim tapi tidak selalu seperti itu. Ya, tidak selalu kalau sesuai dengan kaedah ini maka dia adalah isim. Apa itu kaedahnya? Yaitu adalah apabila ada kata yang terdiri dari 4 huruf atau lebih.
dan berawalan huruf mim. Seperti apa? Ini masjid, ya. Masjid berawalan huruf mim, kemudian terdiri dari 4 huruf mim, sin, jim, dan dal. Nah, ini kalau di dalam ilmu sorof dinamakan isim makan. Nah, dia adalah isim. Ya. Dia adalah isim, adalah kata benda. Kemudian ada kata marhaban. Marhaban di sini ada huruf mim, ro, ha, ba, alif. Ya. Ada 5 huruf. Berarti ini kata yang terdiri dari 4 huruf atau lebih, kemudian berawalan dengan huruf mim, marhaban. Nah, ini adalah isim. Kemudian ada kata muzakkar. Ada berapa ini hurufnya? Ada mim, zal, kemudian ada kaf. Kafnya 2 karena ada tasydid di sini. Tasydid itu adalah pengganti dari huruf yang kedua. Muzakkar. Jadi sebetulnya ada kaf 2 kali, tapi kaf yang satu itu dihapus, kemudian digabungkan dengan kaf yang kedua, diberi tanda tasydid. Maka di sini ada berapa huruf? Ada mim, ada zal, ada kaf, kaf, kemudian ro. Ada 5 huruf. Ada 5 huruf dan dia berawalan dengan mim. Nah, ini adalah isim. Termasuk bisa kita raba-raba bahwasanya kata ini adalah isim. Kemudian ada kata mustaqim. Ada berapa ini hurufnya? Mim, sin, ta, qaf, ya, mim. Nah, ada 6 huruf berawalan dengan mim, huruf mim. Nah, dia adalah isim. Ya, seperti itu. Jadi ini tanda-tanda yang saya sebutkan di sini sebagiannya sudah pernah dipelajari dalam kitab Al-Jurumiyah, sebagian yang lain ini saya adakan sesuai dengan riset saya ketika saya itu istilahnya membaca kitab-kitab berbahasa Arab, dan saya temukan bahwasanya seperti ini, yang berakhiran dengan tak marbutoh, nah itu adalah isim. Kemudian ada beberapa kata yang dia terdiri dari 4 huruf atau lebih, kemudian berawalan dengan huruf mim, dia adalah isim. Ini tidak ada di dalam kitab Nahwu, kebanyakan tidak ada. Tetapi saya adakan supaya memudahkan kita untuk bisa mengenal isim di dalam kitab-kitab. Ya. Kemudian ini adalah beberapa hal cara mengetahui isim. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke tanda-tanda fiil. Nah, ini ringkasannya ini bisa di screenshot atau bisa juga dicatat. Ya. Adalah hal yang penting, hal yang mendasar supaya kita tahu bisa membedakan mana isim, fiil, dan huruf. Kemudian kita mudah di dalam menentukan posisi satu kata di dalam kalimat ketika kita itu membaca kitab. Baik. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akan lanjut kepada tanda-tanda fiil. Cara mengetahui fiil, yang pertama pastinya sama seperti isim tadi, yaitu melalui artinya dengan menghafal kosakata atau mencari arti kata tersebut di dalam kamus. Kemudian tanda-tanda yang umum, tidak selalu fiil itu ada tanda-tanda ini. Ya, tidak selalu fiil itu ada tanda-tanda ini, tetapi apabila ada suatu kata dibarengi atau ditempeli dengan tanda-tanda ini, maka dipastikan kata tersebut adalah fiil. Apa saja itu? Apabila ada satu kata diawali dengan qad, seperti qad qomat as-sholatu, qad qomatis sholah. Koma ini dia diawali dengan qad, maka koma ini dia adalah fi'il. Ustaz. Ya. Kalau ada kata yang solihina, Ya. itu apa itu Ustaz? Nah, untuk tanda-tanda yang seperti itu, ya, tanda-tanda yang seperti itu,
Itu tidak saya masukkan karena nanti itu masuknya di dalam pembahasan ilmu sorof. Jadi kata solihun adalah bentuk isim fa'il dari kata soluha. Ya. Solihun itu adalah bentuk isim fa'il dari kata soluha, kemudian dia dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim menjadi solihuna atau solihina. Berarti dia masuk di dalam kategori isim. Ya, dia masuk dalam kategori isim. Mohon izin saya lanjutkan dulu di dalam tanda-tanda fiil ini. Kemudian apabila ada kata yang diawali dengan huruf sin, seperti sayati tolibu. Nah, yakti ini ditempeli dengan huruf sin, maka yakti ini adalah fiil. Kemudian ada diawali dengan kata saufa. Ini ada saufa azuruka godan. Azuru ini dipastikan bahwasanya dia adalah fi'il karena dia diawali dengan saufa. Kemudian ditempeli oleh tak taknis sakinah. Seperti apa? Qomat Zainabun. Qomat Zainabu. Tidak boleh ini Zainabun karena dia termasuk isim ghairu munsharif ya. Ini salah di dalam pengetikannya. Ya, koma ini adalah fi'il karena dia ditempeli oleh tak taknis sakinah. Bisa diingat-ingat lagi apa itu tak taknis sakinah? Tak taknis sakinah itu artinya adalah tak yang menunjukkan bahwasanya pelakunya perempuan, sakinah artinya disukun. Seperti ini. Tak yang menunjukkan bahwasanya pelaku dari fi'il ini adalah perempuan. Siapa itu? Zainab. Dan dia berharokat sukun. Sakinah ini artinya bersukun. Jadi tak yang menunjukkan pelaku perempuan bersukun. Ya, seperti itu. Kemudian bisa kita ketahui fi'il itu dengan mengetahui bentuk wazannya atau pola dasar bentuk fi'il. Di sini saya sudah merangkum kumpulan wazan fi'il. Ada sulasi mujarrad, sulasi mazid, dan rubai mujarrad. Ini bisa di screenshot atau bisa juga dicatat. Kalau dicatat lama ya, mungkin di screenshot saja. Ini nanti masuk di dalam pembahasan ilmu sorof sebetulnya. Masuk di dalam pembahasan ilmu sorof, tetapi tidak apa-apa kita masukkan di sini karena apa? Supaya kita tahu kalau ada wazan-wazan yang seperti ini, maka itu adalah fi'il. Ini adalah wazan. Wazan itu apa? Wazan itu adalah istilahnya akar atau tempat untuk mengkiaskan, ya, untuk mengkiaskan bentuk dari fi'il yang lain dikiaskan kepada wazan ini. Misalnya kita temui kata akala, ya, akala yang artinya makan. Akala artinya makan, kemudian kita cari di sini apakah ada bentuk yang seperti itu. Misalnya akala itu adalah sama harokatnya atau sama bentuknya dengan fa'ala. Oh, maka akala itu adalah merupakan fi'il. Atau misalnya kita kita temukan fi'il akroma, ya, akroma. Oh, akroma itu adalah satu wazan, ya, namanya satu wazan dengan af'ala. Oh, maka akroma itu adalah fi'il. Nah, seperti itu. Cara kita untuk mengkiaskan, misalnya ada kata juga ta'allama. Ta'allama yang artinya belajar, ya. Ta'allama artinya belajar. Kita bisa kiaskan ta'allama itu kepada wazan tafa'ala. Maka tafa'ala itu karena dia satu wazan, merupakan wazan fi'il, yaitu tafa'ala, maka dia adalah fi'il. Seperti itu. Ini cara mudahnya sebagai kita, sebagai pemula untuk bisa mengetahui isim, fi'il, dan huruf itu ini cara-caranya. Cara mengetahui fi'il, cara mengetahui isim seperti ini, kemudian cara mengetahui fi'il, kemudian huruf, ya. Huruf itu ada banyak sekali macamnya. Ada huruf qafat, ada huruf atof, ada huruf taukid, ya, ada huruf nafi, peniadaan atau huruf nahi, larangan. Nah, ini ada banyak sekali macam-macam dari huruf. Huruf itu apa? Tanda-tandanya tidak ada tandanya. Huruf itu
tandanya, tetapi kita bisa mengetahui huruf itu dengan menghafalkannya. Baik, ini sudah selesai kita di dalam pembahasan isim, fi'il, dan huruf. Kemudian kita akan mencoba untuk menganalisis isim, fi'il, dan huruf tersebut di dalam bacaan. Sudah berubah ya, tampilannya ke bacaan kitab ini adalah kitab Risalatul Mudzakarah. Risalatul Mudzakarah karya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana kitab ini membahas tentang ilmu akhlak, ya, ilmu akhlak, baik itu akhlak anggota badan maupun akhlak hati. Yang lebih diutamakan di sini adalah akhlak yang berhubungan dengan hati. Nah, di sini coba kita, kalau bismillahirrahmanirrahim, kita kupas, kita analisis, kita sudah tahu bahwasanya misalnya ba ini adalah huruf jar, kemudian ismi. Nah, ismi karena dia diawali dengan huruf jar, tadi ada. Kalau ada kata yang diawali dengan huruf jar, maka dia adalah isim. Maka ismi ini adalah isim. Kemudian bismillahi, lafzul jalalah. Ya, Allah ini lafzul jalalah ini dia berharokat kasro. Nah, berharokat kasro maka dia adalah isim. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Bismillahirrahmanirrahimi. Nah, di dalam kata Ar-Rahman ada dua tanda isim, yaitu alif lam dan harokat kasro. Ar-Rahimi juga ada dua tanda isim di situ, alif lam dan harokat kasroh di belakangnya. Maka kita mengetahui bahwasannya semua rangkaian daripada Bismillahirrahmanirrahim ini ada satu huruf, yaitu ba, kemudian yang lainnya, 4 kata lainnya adalah isim. Ismi, lafzul jalalah, ar-Rahmani, ar-Rahimi, semua ini adalah isim dengan tanda-tanda yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian kita beranjak ke ayat ini, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin untuk mencoba untuk menganalisis dari kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, mana yang isim, ya mana yang fiil, atau bahkan sudah ada yang bisa untuk menerjemahkannya. Baik, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk ikut. Ustadz, sebisanya boleh? Ya boleh, karena kita sama-sama belajar di sini, jadi sebisanya pun boleh. Baik, silahkan. Saya mau coba. Iya, ini dengan ibu atau panggilnya apa, atau ukti? Ya, ukti. Ya, silahkan. Putri aja, ya. Siapa? Putri aja nama. Oh, iya. Silahkan Mbak Putri. Ya. Subhanaka kalimat isim. Ya, di sini ada dua macam kalimat. Jadi ada subhana dan ada ka. Subhana ini adalah isim dan ka juga isim juga, tetapi beda isimnya. Kalau subhana ini adalah isim, apa namanya? Isim dohir. Ya, isim dohir. Isim dohir itu adalah isim yang nampak. Sedangkan ka adalah isim domir. Ya, menunjukkan, ka itu menunjukkan arti apa? Kamu, laki-laki. Ya, betul. Betul, ya. Silahkan. La, huruf yang Ya, tidak bisa berdiri sendiri, ya. Ya. Itma, kalimat isim. Ya, betul. Lana, la-nya itu huruf, na-nya kalimat domir, na-nya Ya. domir. Itu adalah isim, ya, isim domir. Isim domir. Lanjut. Ya. Illa huruf, ma huruf, alam tanah, kalimat fi'il. Ya. Yang kalimat fi'il adalah allama saja. Ya, allama. Oh, iya. Kalau kita lihat di wazan tadi, kalau Bapak Ibu ada yang screenshot wazan tadi, itu ada yang wazan fa'ala yufa''ilu taf'ilan. Nah, allama itu sama dengan bentuk fa'ala.
Nah, fa'ala itu adalah fi'il. Sedangkan huruf ta dan huruf nun yang panjang ini keduanya adalah isim. Ta adalah isim domir yang mengandung artian anta. Kemudian na adalah isim domir juga yang mengandung artian nahnu. Ya, jadi lanjut. Ya. Inna kalimat huruf, Ya, ka-nya isim domir. ya betul. Anta kalimat isim domir. Al-alimu kalimat isim. Al-hakimu kalimat isim. Ya, kalau misalnya saya minta untuk apa? Untuk menyebutkan posisinya bisa atau tidak? Hmm, Misalnya ilma ini apa posisinya? Apa kedudukannya? khobar? Bukan. Ayo, Bukan. Bapak Ibu yang lain ada yang bisa menjelaskan atau bisa menyebutkan apa kedudukan dari ilma ini? Saya persilahkan. Mungkin bisa diingat-ingat ya. Pernah Bapak Ibu dan saudara-saudara ini mempelajari bab la, ya, bab la. Yang Isim lah berarti ya Pak? nah Ya, ya betul, ya betul. Di situ dikatakan di dalam kitab Jurumiyah kan kaidahnya seperti ini. I'lam annala tansibun nakirot bi ghairi tanwin, ya. Ketahuilah bahwasanya la itu menasobkan, ya ini, nasobkan hukumnya pakai fathah, menasobkan isim nakiro. Dengan kita tahu bahwasanya huruf ain, lam dan mim ini adalah termasuk isim, maka kita tahu bahwasanya oh dia adalah isim. Kemudian kita merabah lagi. Isim kemudian tidak ada alif lamnya, maka dia adalah isim nakiro. Kemudian bertemu dengan la, maka dia adalah termasuk la nafiyalil jenis dan posisi atau kedudukan ilma ini menjadi isim la. Kemudian apakah pernah dijelaskan kalau isim la atau la nafiyalil jenis dan isimnya ini artinya itu seperti apa? Bapak Ibu bisa ada yang bisa untuk menjawab? lana sofa lina, lana sofa, lana sofa lili, lina kimbal. Iya, enggak la ilma. La kan artinya apa Ibu? Tidak Tidak. Kemudian ilma artinya apa? tahu. Iya, tidak ada pengetahuan. Jadi di sini la nafiyal jenis itu artinya adalah la yang meniadakan keseluruhan jenis dari apa yang ditiadakan itu secara total. Jadi di sini kita bisa mengatakan tidak ada pengetahuan sama sekali karena sifatnya total kan, total sifatnya. Jadi tidak ada pengetahuan sama sekali ya. Inilah keindahan bahasa Arab ya. Dengan ungkapan yang pendek, kemudian artinya itu bisa melebar. Sebetulnya bisa diartikan cuma la ilma, tidak ada pengetahuan, tetapi karena dia la nafiyal jenis maka di sini ada tambahannya, apa itu sama sekali, tidak ada pengetahuan sama sekali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bapak Ibu ada yang ingin untuk menerjemahkan kalimat ini? Silahkan. Saya. Oh ya, Muhammad Amil Ian. Ini umur berapa? Muhammad Amil Ian. Oh ya, Oh Maha iya. suci Engkau yang tidak ada pengetahuan sama sekali bagi kami kecuali sesuatu yang Engkau ketahui. Allama. Allama ini artinya adalah Alam, alam saya, ya, pengetahuan. mengajarkan. Jadi ada dia kan fiil ya. Dia fiil. Ya.
kata yang mengandung huruf ain, lam, dan mim. Ya, ain, lam, dan mim. Ketika nanti antum-antum ini membaca di sini, kan pastinya cuma ada hurufnya saja ya, tidak ada harokatnya. Jarang sekali ada harokatnya. Nah, itu kata yang mengandung ain, lam, dan mim ini ada beberapa cara bacaan. Ada yang alima, ada allama, atau ilmu. Ya, ilmu atau ilma atau ilmi, ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa untuk membedakannya antara ketiga-tiganya itu. Alima, kalau dia alima maka artinya mengetahui. Kalau allama artinya mengajarkan. Ya, allama. Kalau kita sering mendengar kata muallim, ya muallim fulan, ya misalnya Orang yang mengajar muallim ya. Muhammad, ya orang yang mengajarkan, maksudnya apa? Guru, ya muallim itu artinya Guru. guru. Ya, Nah, muallim. maka ini Bapak Amnilian bisa diulang terjemahnya kembali. Oh, tadi Maha suci Engkau yang tidak ada pengetahuan sama sekali bagi kami kecuali sesuatu yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya, Masya Allah, tabarakallah, bagus. Ya. Kemudian innaka antal alimul hakim, bisa dilanjutkan? Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita beralih kepada, nah ini yang full, sudah tidak ada harokatnya. Ya. Dari baris pertama terlebih dahulu. Mungkin ada dari antum-antum ini yang mau untuk mencoba. Gak apa-apa. Di sini tidak ada salah, tidak ada benar, karena kita sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Jadi mencoba saja, tidak masalah. Saya mau. Oh ya, Mbak Putri, ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini di Robi atau artinya aja? Dibaca dulu. Oh, dibaca dulu. Terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Ya, betul. Lanjut. Alladzi khalaqa al-insana min tinin. Masya Allah. Ya. Bisa diterjemahkan juga? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, yaitu Tuhan semesta alam. Ya. Alladzi khalaqal insan min tin. Zat yang menciptakan manusia dari tanah. Ya. Kedudukannya? Alhamdulillah, kedudukannya mubtada. Mubtada. Khobarnya? Khobarnya lillahi. Jenis khobar apa? Khobar mufrad, ya. Khobar? Mufrad ya? Khobar mufrad, kalau mufrad itu berarti tunggal. Hanya terdiri dari satu kata saja. Oh, iya. Di sini ada dua kata, ada lam dan ada lafzul jalalah. Berarti ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Ya. Ghairu mufrad. Kemudian di situ kalau diingat-ingat lagi, khobar ghairu mufrad itu ada dua. Ada yang jumlah atau yang Ghairu jumlah. Yang sibhul jumlah namanya. Iya. Yang menyerupai jumlah, ya. Terima kasih Mbak Putri. Nah, itu ada teman kita yang sudah bisa untuk membaca, menerjemahkan, dan sedikit mengupas apa yang ada di dalam bacaan itu. Kemudian silahkan baris yang kedua. Barangkali ada yang mau untuk mencoba. Silahkan. Selain Mbak Putri. Mbak Putri ini kayaknya sangat antusias sekali, Masya Allah. Ada Bapak Ibu? Ini saya belum lihat semuanya. Siapa yang ada? Bapak Muhammad Ajir, ada Bapak Syamsuar, ada Bapak Rizana, ada Bapak Mutazabuddin, ada Bapak siapa ini? Rifki PBA. Ini PBA ini sepertinya pendidikan bahasa Arab ya. Ini Mas Rifki ini kayaknya.
Coba saya membaca, Ustaz. Oh ya, silakan Bapak Jamiluddin. Silakan. Salah nggak apa ya? Oh, tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Ya, Cuman saya nggak bisa ngerti ini. ya, tidak apa-apa. Tadi sudah ada di share sama Ustadz Sifa apa namanya terjemahan dari kitab ini. Nggak apa. Oh ya, ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala nasluhu min salalatin min ma'i muhinin. Min, ya. Saya koreksi terlebih dahulu ya. Tidak apa-apa ya Bapak ya. Ya. Ya, saya koreksi terlebih dahulu. Nah, jadi memang lebih enak itu ketika kita membaca kitab sudah mengetahui artinya. Sudah mengetahui artinya. Ini saya boleh share pengalaman pribadi ketika saya dulu pertama kali belajar membaca kitab ya. Saya boleh bercerita terlebih dahulu ya. Jadi dulu itu saya ketika pertama kali belajar membaca kitab, kitab yang pertama kali saya punya itu namanya kitab Ad-Da'watut Tammah. Kitab Ad-Da'watut Tammah ini sama, yang mengarang adalah Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad juga. Ad-Da'watut Tammah. Saya ketika waktu itu masih sama sekali belum tahu ilmu nahwu. Ya, belum tahu ilmu nahwu, tapi saya bawa kemana-mana kitab Da'watut Tammah itu. Setiap ada waktu senggang, saya buka kamus, saya cari satu persatu mufrodat atau kosakata dari kitab Da'watut Tammah. Seperti di sini misalnya waja'ala. Oh, wa ini artinya adalah dan. Ya, wa ini artinya dan. Ja'ala artinya adalah, ada Bapak Ibu yang bisa untuk menerjemahkan ja'ala? Menjadikan, Ustaz. Ya, menjadikan. Nah, menjadikan dan menjadikan. Kemudian coba dicari kosakata naslun. 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 Ada yang sudah menemukannya? Sekarang sudah pakai kamus online pun bisa. Cari di Google gitu. Naslun maknanya. Sudah bisa seperti itu sekarang ya. Aplikasi ya, Pak? Apa? Aplikasi, sekarang banyak aplikasi kamus. Banyak aplikasi kamus sekarang ya. Ya. Naslun, ada yang bisa menerjemahkan? Naslun. Arti dari kata naslun itu adalah keturunan. Ya, keturunan. Kemudian naslun ini satu kata sendiri, kemudian ada ditempeli dengan hak. Hak ini adalah domir, adalah kata sendiri, isim sendiri. Ya, wa ja'ala naslahu, dan menjadikan keturunannya. Nah, coba diraba. Menjadikan keturunannya. Nah, keturunan ini dia menjadi subjek kah, jadi objek kah? Nah, itu bisa diraba dari situ. Kira-kira jadi apa dia? Jadi maf'ul bih. Ya, jadi maf'ul bih. Kalau maf'ul bih berarti hukumnya Naslahu. Ya, mansub atau nasbun ya. Nasbun. Kemudian dia adalah naslun, ini adalah isim mufrad. Tanda dari isim mufrad ketika dia nasab apa? Fathah. Nah, jadi di sini kita baca naslahu seperti itu ya. Asik sekali ya. Sebetulnya sangat mudah sekali. Pokoknya kita tahu bagaimana cara kita untuk meraba-raba itu, insya Allah cepat bisa membaca kitab. Nah, kemudian min. Nah, kalau min ini pasti dia adalah Jer. huruf jer ya, huruf jer. Kemudian, nah, dia sudah ada min di sini, kemudian ada tak marbuthah di sini, berarti dia adalah bukan fiil dan bukan huruf, dia adalah isim. Ya, isim. Kemudian apa ya? Apakah salalah atau silalah atau sulalah ya? Gitu. Nah. Salalati. Itu dia tuh. Ini ada ini. Min salalati. Quran ada. Kata ini dalam Quran ada. Nah, bacanya itu sulalah, ya, sulalah. Karena bertemu dengan huruf jar di sini, maka bacanya seperti apa?
Sulalatin. Nah, Sulalatin. Min sulalatin mimma imahin. nah, sulalatin min ma'in Ma'in mahinin. min ma'in di sini ada huruf jar lagi, kemudian ma, ini ketemu huruf jar min, kemudian dia di kasroh, kemudian mahin. Jadi apa, bapak-bapak, ibu-ibu, posisinya atau kedudukannya? Naat. Naat, ya bagus. Naat itu ikut kepada man'utnya. Ketika ma'in Man'ut. ini majrur, maka mahin juga majrur juga. Jadi min ma'in mahinin. Silahkan jangan bareng-bareng ya. Satu orang saja yang Mahinin ya, bisa Ustaz, bukan menerjemahkan. muhinin ya. Atau ini, ya Bapak Jamiluddin? Mahinin bukan muhinin ya. Ya, mahinin. Ya betul, mahinin bukan muhinin. Bisa diteruskan Bapak Jamiluddin untuk mengartikan? Kalau misalnya sudah siap. Belum siap. Oh, belum siap ya. Ya. Sulalah ini artinya adalah saripati. Ya, sulalah ini saripati. Kalau min ini kan sudah tahu apa artinya? Dari. Sulalah ini saripati. Min ini juga sudah tahu artinya mak. Nah, ini gampang. Ini sudah insya Allah setiap hari. Air. Nah, air. Mahin. Nah, mahin ini dari air. ya, dari air. Mahin ini artinya yang hina, ya, yang hina. Dan menjadikan keturunannya siapa? Hak ini pasti ada namanya tempat apa istilahnya, kembalinya domir atau aib domir. Kembali ke insan. Dan menjadikan keturunan insan, manusia tadi, min sulalatin dari saripati, min ma'in mahin, dari air yang Hina. ya, air yang hina. Maksudnya air yang hina itu adalah, maaf Bapak, air mani. Ya, keturunan manusia ini sumbernya adalah dari air mani. Jadi terciptanya itu adalah dari air mani. Baik, kita bisa lanjutkan. Ada yang mau untuk membaca dari koma ini sampai koma berikutnya? Saya Ustadz. Ini Bapak Khairul Arif, ya. Ya, betul. Oh ya, silahkan Bapak. Apa ini? Besar lagi. Akhrajal mu'mininal mutawassinina. Bapak Jamiluddin bisa. Tadi yang mau baca siapa? Bapak Khairul Arif. Oke, sebentar Ustaz. Oh iya. Saya belum siap. Oke, silahkan. Ini bisa. Apa ini? Caranya membuat miring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin wa akhrijul mu'minina mutawasina bil haqqi was-sabri min ya Ustaz. Ya. Min jumratil khosirin. Saya koreksi dulu Bapak ya, tidak apa ya. 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 Jadi di sini kita kenal waw ini adalah waw atof, ya. Kita kenal waw ini adalah waw atof. Waw atof itu apa? Waw atof itu adalah untuk menyambungkan kalimat yang setelah waw atof dengan kalimat yang sebelum waw atof. Jadi di sini akhroja kembalinya atau ma'tuf itu kemana Bapak-Bapak? Ja'ala. Nah, ini perlu saya koreksi ya. Atof itu kembali kepada yang paling depan. Di sini kalau antum bilang kembali ke ja'ala ini dia juga ma'tuf, dia juga atof juga. Ke khalaqa. Ma'tuf ke khalaqa ini. Ya, ma'tuf ke khalaqa.
Seperti sholat jamaah, ya. Seperti sholat jamaah itu kan semuanya meskipun softnya itu, soft makmumnya itu ada 1000, itu semuanya kembali kepada imam yang paling depan. Ya seperti itu ya. Nah ini juga seperti itu. Atof juga seperti itu, jamaah. Jadi kembalinya itu kepada yang paling depan. Nah, dan atof itu menariknya, atof itu apa yang ada setelah huruf atof itu adalah padanan. Padanan dari kata yang diatofi atau kepada ma'tufnya. Kalau kholako ini adalah fi'il apa? Fi'il madi. Ya, fi'il madi. Kholako ini adalah fi'il madi. Ja'ala juga fi'il madi. Otomatis di sini juga fi'il madi. Ya, otomatis di sini juga fi'il madi. Kalau Bapak Khairul Arif tadi, ya Bapak Khairul Arif ya, Bapak Khairul Arif tadi mengatakan akhriju, ya akhriju atau lebih tepatnya itu akhruju. Kalau akhruju itu berarti fi'ilnya sudah berganti menjadi fi'il mudhore. Ya, bisa dilihat lagi di rangkuman saya tadi. Ya. Bahwasanya yang benar wa akhroja ya Ustaz. Ya, betul. Dari wazan apa Bapak? Khoroja. Wazannya Af'ala. Ya, wazannya adalah af'ala. Wa akhroja. Wa akhrojal mu'minina, ini sudah betul tadi. Wa akhrojal mu'minina al-mutawassina bil haqqi was-sabri, karena dia ada huruf jar di sini, bil haqqi was-sabri min zumratil khosirina. Bapak Khairul Arif, akhroja ini tadi adalah fi'il, ya fi'il. Kemudian artinya apa Bapak? Keluar. Ya. Di situ ada perbedaan. Khoroja itu artinya keluar. Kalau akhroja artinya mengeluarkan. Ya. Ya, betul. Mengeluarkan. Kemudian al-mu'minin artinya orang-orang mukmin. Orang-orang beriman. Laki-laki. Iya. Kira-kira jadi apa ini? Atau kira-kira kedudukannya apa ini al-mu'minin? Maf'ul bih, ya. Maf'ul bih, ya. Al-mutawassin apa? Nah. Ya, betul Bapak Effendi, Masya Allah, tabarakallah, langsung nyaut ya. Al-mutawassin naat, ya, naat. Artinya ada yang tahu al-mutawassin ini? Orang-orang yang apa ini? Mutawassin. Yang terjaga. Dari kata tawaso. Apa saling mengingatkan ya. Saling memberikan wasiat. Bil haqqi artinya Bapak Khairul Arif, kembali lagi ke Bapak Khairul Arif, dengan baik, dengan benar, dengan kebaikan, ya, kebenaran. Wasobri dan sabar, dengan sabar. Dan sabar. Min zumroti, min dari zumroh itu artinya kelompok, al-khosirin orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Kira-kira al-khosirin ini jadi apa Bapak? Jadi keterangan. Apa keterangan itu Bapak? Akibat apa namanya? Bapak, Ibu-ibu, jadi saya berikan satu kaedah, tapi kaedahnya ini tidak jadi hal, tidak selalu dipakai. Ini jadi hal kayaknya. Al-mu'minin al-mutawassin, sama-sama ada alif lamnya. Al-mu'min ada alif lamnya, al-mutawassin ada alif lamnya. Ma'rifat, ini isim ma'rifat bertemu dengan isim ma'rifat, maka dia adalah naat dan man'utnya. Ya. Naat man'ut di sini. Kalau di sini ada al-khosir, ada alif lamnya, zumroh tidak ada alif lamnya. Maka yang seperti ini biasanya tidak ya. Biasanya adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Yang mudhof yang mana? Jumrotu. Al-khosirin jadi mudhof ilaih. Apa itu? Mudhof ilaihnya. Ya, al-khosirin menjadi mudhof ilaihnya, ya, insyaallah. Wa akhrajal mu'minina, dan mengeluarkan golongan orang mukmin, al-mutawasina, yang saling memberikan wasiat, bil haqqi wasobri, dengan kebenaran dan kesabaran, min dari
Zumratus Dari sabirin. kelompok orang-orang yang rugi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang mukmin yang saling memberikan wasiat dengan kebenaran dan kesabaran dari kelompok orang-orang yang rugi. Jadi mukmin yang saling menasihati seperti kita ini saling belajar, maka kita tidak termasuk kelompoknya orang-orang yang rugi. Insya Allah semuanya menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Ya, di sini, ya. Amin. Kemudian Bapak Effendi mau untuk mencoba? Coba Ustaz. Ustaz, Ya, mau Ustaz? silakan. Ustaz. Halo? Ya, Akhraja itu kan fi'il. ya. Fi'il berhajar kepada fa'il. Fa'ilnya gimana ya? Nah, iya. Ini ya saya terangkan meskipun bukan di sini pembahasan kita ya. Jadi di sini mulai awal di sini mulai kholaqo, ja'ala dan akhroja di sini semuanya adalah fi'il dan semuanya membutuhkan fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu kembali kepada kalau fa'ilnya semuanya adalah domir mustatir. Kholaqo fa'ilnya domir mustatir, ja'ala domir mustatir, akhroja juga domir mustatir. Yang mana domir mustatirnya semuanya itu adalah huwa. Tapi huwa ini kembali kemana? Ya, huwa ini kembali kemana? Huwa ini semuanya kembali kepada Allah. Ya, nyambungnya ke sini. Alhamdulillahi segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alladzi khalaqo. Yang ini adalah dia menjadi apa? Alladzi ini jadi apa? Domir mustatir. Oh, bukan. Apa? Alladzi itu jenisnya isim mausul. Tapi kedudukannya jadi apa? Jadi fa'il. Jadi apa? Mubtada. Bukan. Alladzi di sini masih nyambung ke lillah ya Pak ya. Jadi ini dia jadi sifatnya. Sifat. Alladzi khalaqal insana ini antum kalau mengartikannya alladzi ini diartikan yang misalnya Yang saya biasanya kalau baju kalau yang bahasa merah, Jawanya itu berarti yang. yang merah itu kan sifatnya. Ya, sifatnya. Jadi alladzi ini jadi sifatnya. Ya. Ya dipahami Bapak Ibu? Bisa. Ya, alladzi ini jadi sifatnya. Kemudian kholaqo ini kalau pembahasannya di dalam isim mausul, kholaqo itu adalah silatul mausul namanya. Sambungannya isim mausul. Ini karena dia masih nyambung dengan alladzi, maka dia fa'ilnya adalah kembali ke Allah lagi. Ya. Agak rumit ya, enggak apa-apa. Ini untuk pemula memang rumit, tapi nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah semuanya menjadi mudah. Ya. Baik, Bapak Effendi, kemana tadi Bapak Effendi? Oke, baik ya Pak. Ya, silahkan. Oke. Biistas naihi iyahum ba'da an amma bil khosirona. Ya. Khosirina, Pak. Khosirina. Ya, nanti apa namanya? Khosironi. Nau'ul insanu ladzi huwa sa'iril azam yin. Ya. Nah, adamiyin. Jadi di sini saya koreksi dulu Pak ya, mohon izin saya koreksi dulu. Di sini bacanya bistisnaihi. Ya. Bistisnaihi. Kenapa kok i? Karena dia diawali dengan huruf jar. Ya, bistisnaihi. Ini kan Bapak sudah pernah mempelajari bab istisna kan ya? Ada di dalam nahwu bab istisna. Apa itu bab istisna? Pengecualian. Ya, betul. Pengecualian istisna itu adalah pengecualian. Jadi di sini artinya adalah pengecualian. Ya. Bistisnaihi dengan mengecualikannya, nya ini yang domir akhir ini, hak domir ini diartikannya dengan mengecualikannya iyahum. Nah, ini kira-kira termasuk apa? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Kenapa? Iya di jurumiyah
Di jurumiyah ada yang iya. Iyaka, iyana. Iyaka, iya. Maf'ul bih. Munada. Bukan. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya, di dalam bab maf'ul bih. Ya, di dalam bab maf'ul bih ada iya. Kalau siapa tadi? Mbak Putri ya yang jawab munada ya, itu bukan iya, ayah. Ya. Ya, ayah. Ya, Jadi iyahum. Iyahum di sini artinya adalah mereka, sudah diartikan mereka. Ba'da. Ba'da ini artinya Sesudah. kira-kira ba'da ini di jurumiyah itu dibahas di bab apa ya? Sorof. Zorof. Ya, betul, bab dzorof. Ya, ba'da an amma. An ini ada di bab apa? Nasab. amil nawasib. Ya, termasuk amil nawasib. Amma ini adalah termasuk fiil. Amma ini fiil. Jadi ba'da ini artinya apa? Setelah. Sesudah. Setelah. An untuk amma menyeluruhkan. Amma menyeluruhkan. Ya, menyeluruhkan bil khusroni. Ini khusron ini dari kata khosaro. Innal insana lafi khusrin. Apa itu? Kerugian. Ya, kerugian. Bil khusroni dengan kerugian. Nah, di sini kalau saya kupas ya. Kalau saya kupas ini adalah huruf jar, ini majrur. Ini istisna ini kira-kira nakiro apa ma'rifat? Istisna. Nakiro ya, nakiro karena dia tidak termasuk salah satu tidak termasuk daripada 4 ya 4. Tetapi di sini ada isim ma'rifat apa itu? Isim domir. Ya, isim domir. Nah, isim domir. Coba diingat-ingat lagi di dalam bab ma'rifat nakiro ada di situ yang kelima yang diidofahkan kepada salah satu dari 4. Yang 4. Ya. Nah, berarti istisna ini dia menjadi ma'rifat sekarang karena apa? Karena bersambung dengan Isim ma'rifat. isim domir ini ya. Istisna ini dengan mengecualikannya iyahum mereka ba'da setelah an'amma untuk menyeluruhkan bil khusroni dengan kerugian. Nah, ini mulai pembahasan agak rumit Pak ya. Ini dia menjadi maf'ul bih. Sudah, saya kasih clue seperti itu saja bahwasanya ini dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu berarti hubungannya dengan fi'il. Mana fi'ilnya? Amma. Ya betul. Amma menyeluruhkan dengan kerugian. Nau itu artinya Macam-macam. Ya, macam. Golongan. Al insan artinya manusia. Nah, saya kembali ke Bapak Effendi tadi. Al insan kira-kira jadi apa Bapak? Sana ada jadi maf'ul bih. Maf'ul bihnya nau. Ya, maf'ul bihnya nau. Di sini ada isim nakiroh, ini isim ma'rifat. Dari mudhof ilaih. Ya, al insan dia menjadi mudhof ilaih. Jadi bacanya apa Bapak Effendi? Al insan dibaca Al-insani, al-insani. Masya Allah. Bil khusroni nau al-insani. Ya, nau al-insani. Kemudian di sini kita ketemu lagi alladzi. Ya, kita ketemu lagi dengan alladzi. Tadi alladzi tadi di atas jadi apa? Isim mausul. Isim mausul. Kedudukannya? Naat. Di sini juga jadi naat Bapak. Ya, nau al-insanil ladzi macam manusia yang huwa sairul adamiyin. Huwa. Kira-kira di sini jadi apa ya huwa ya? Mubtada. Ya, betul. Jadi mubtada. Jadi setelah isim mausul, ya setelah isim mausul itu kembali ke awal jumlah lagi atau awal kalimat lagi. Ya, kembali ke awal kalimat lagi. Jadi huwa ini dia menjadi mubtada, sairu menjadi
khobarnya, ya, menjadi khobarnya. Kemudian sa'iru di sini nakiro, al-adamiyin, ma'rifat. Jadi adamiyin ini sekarang kedudukannya apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Masya Allah. Wa sa'irul adamiyin. Mudhof ilaih dia hukumnya majrur. Jernya pakai ya. Iya. Karena dia apa isim apa ini? Jama mudzakkar salim. Jamak muannas. Jadi di sini beliau mengungkapkan ini sebetulnya kita ingin untuk membaca sampai bawah sini, Pak. Judulnya itu judul apa namanya? Kebahagiaan insan manusia itu ada di sini pembahasannya, tapi kita sudah 1 jam ini tapi masih sampai di sini. Tapi nggak apa-apa ya, seru ya, Masya Allah. Jadi di sini mu'allif pengarang kita beliau mengungkapkan bahwasannya memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari tin. Apa tin itu? Tanah. Ya, dari tanah liat. Itu kan hal yang sangat luar biasa sekali, Pak ya. Tapi ini secara keilmuan apakah memang manusia itu terlahir dari tanah? Oh, tidak. Oh ya, tidak. Yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah itu adalah Nabi Adam. Apakah ini kalau misalnya ini ada ini di dalam ayat Quran itu ada ungkapan-ungkapan seperti ini bahwasanya manusia itu diciptakan dari tanah itu masih ada. Apakah itu masih relevan dengan apa yang kita saksikan sekarang? Iya. Iya. Coba ini siapa Bapak Ahmad Najamuddin, apakah bisa untuk menjelaskan bagaimana letak kerelevanannya? Ya, manusia makan dari tanaman-tanaman yang tumbuh dari tanah. Iya, betul. Dari saripati tanah. Kemudian dari makanan itu diolah oleh perut kita, kemudian jadi sperma. Ya, jadi sperma. Saripati makanan. Sperma itu, ya, dari situlah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Najamuddin. Ya. Kemudian waja'alana slahu min sulalatin min ma'in mahin, dan menjadikan keturunannya itu dari saripati yang berasal dari air yang hina. Wa akhrajal mu'minin, ini Allah ini musannif masih atau pengarang masih membicarakan manusia secara umum. Manusia diciptakan dari tanah atau dari air yang hina. Semua manusia diciptakan dari air yang hina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan bahwasanya semua manusia berada di dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Ya. Innal insana lafi khusrin. Sungguh seluruh manusia berada di dalam kerugian. Tetapi ada yang tidak rugi. Siapa itu? Wa akhrajal mu'mininal mutawasin, dan mengeluarkan orang-orang mukmin yang saling memberikan nasihat atau memberikan wasiat dengan kebenaran dan kesabaran dari kelompok orang-orang yang rugi. Ya. Sudah sedikit saya sindir tadi bahwasanya kita ini adalah termasuk orang-orang yang tidak rugi insya Allah, karena kita selalu tawaso bil haq was sabr. Ya. Bagaimana Allah Ta'ala caranya mengeluarkan orang-orang mukmin yang saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran ini dari kelompok orang-orang yang rugi, bistisnaihi, karena Allah mengecualikan mereka ini kembali kemana? Orang-orang mukmin. Ya, kembali ke al-mu'minin, ya. Karena Allah mengecualikan mereka orang-orang mukmin illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, seperti itu. Itu cara Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwasanya orang-orang mukmin yang saling memberikan wasiat dengan kebenaran dan kesabaran itu dari golongan orang-orang yang rugi. Allah mengecualikannya dengan apa? Dengan illah.
Ya, istisna ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati dan seterusnya. Ba'da an'amma, setelah Allah menyeluruhkan kerugian itu kepada macam manusia. Alladzi huwa sairul adamiyin, yang mana manusia ini adalah semua anak Adam. Ya. Semua anak Adam, maksudnya semua keturunan dari Nabi Adam. Ya, seperti itu. Kemudian kita coba satu lagi siapa yang mau untuk mencoba untuk membaca? Ya boleh. Yang lain. Kesempatan berikutnya insya Allah, Mbak Putri. Biar kebagian semua. Ya, saya Ustaz. Supaya kebagian semua. Ya. Iya. Saya boleh Ustaz. Siapa ini? Ya, Bapak Mutazabuddin, silahkan. Ya. Ini saya coba ya Ustaz. Kalau Ya, salah silahkan. nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umira ibadihilladzi amanu bita'awani ala birri wat taqwa. Baik, saya koreksi dulu Bapak ya. Tidak apa-apa ya. Ya. Nah, tadi sudah saya sindir sedikit bahwasanya waw atof ini kembali kepada yang sebelumnya. Nah, sebelumnya ini semuanya memakai fi'il madhi, kholaqo, ja'ala, akhroja, pastinya ini juga fi'il madhi. Kemudian fi'il madhi itu kalau dia sesuai dengan wazan-wazan yang ada di atasnya, maka dia dibaca isim madhi mabni maklum, yang mana bacanya itu amaro. Ya, seperti itu. Amaro. Oh amaro. ya. Wa Ya, amaro. Di sini Bapak perlu mengetahui dulu artinya sebelum membaca. Saya artikan dulu. Waw ini artinya dan, amaro ini artinya memerintahkan. Memerintahkan. Ibad ini artinya hamba-hamba. Nah, hambanya. kira-kira memerintahkan hamba-hamba. Hamba-hamba ini jadi apa? Subjek tak objek? Objek. Objek. Ya, Objek objek. kan? Kalau dia itu adalah objek, berarti dia maf'ul bih, hukumnya mansub. Coba Bapak siapa tadi? Mutazabuddin untuk membacanya mansub saja. Wa amara ibadihi. Ya. Mansub Ustaz. Siapa namanya Bapak? Ya. Mansub itu pakai fathah. Fathah. Ya. Yang mansub dalnya itu ya? Iya, betul. Wa amara ibadahi. Ibadahu. Ya, betul. Ibadahul ladzi amanu. Wa amara ibadahu alladzina amanu. Ya. Bita'awuni ya. Ya. Ala birri. Ya. Wat taqwa. Ya, betul. Wa amaro, dan memerintahkan ibadahu, hamba-hambanya. Allah memerintah hamba-hambanya alladzina. Nah, alladzina ini menjadi naat lagi ya. Yang mereka beriman. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang mereka beriman bitta'awuni, untuk dengan taat. Ta'awun itu artinya adalah tolong menolong ya. Dengan tolong menolong alal birri wat taqwa, atas kebajikan dan ketakwaan. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk saling membantu, saling tolong menolong atas kebajikan dan ketakwaan. Seperti sekarang kita ini ya, kita sekarang sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sekarang sedang beribadah, Bapak-bapak. Ya, kita sekarang sedang beribadah, sedang taat kepada Allah taala, karena kita saling tolong menolong di sini. Apa tolong menolongnya? Dalam hal keilmuan. Dalam hal saya yang bisa terlebih dahulu untuk memberikan ilmu saya kepada yang belum bisa, ini kan namanya sudah tolong menolong. Tolong menolong bukan di dalam kemaksiatan, bukan di dalam kejahatan, tapi di dalam albir wat taqwa, dalam kebajikan dan di dalam ketakwaan. Alhamdulillah kita semuanya
mulai tadi sejak 1 jam tadi kita semuanya sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Betul, betul, betul. Ya, Bapak Rizana mungkin mau untuk mencoba? Boleh, boleh. Ya, Boleh. silakan. Terima kasih. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhbarahum Ya, wa betul, Bapak. akhbarahum pun Ya, betul. wa akhbarahum anna akramahum indahu ataqahum wa Ya. annahu waliyul muttaqin. Oke. Ya, ini Muttaqina. Bapak Rizana alhamdulillah dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata. Oh, 7, 8 kata, Bapak. 8 kata ini sudah bagus, Bapak. Sudah bagus. Tinggal ini. Ini tadi Bapak bacanya apa? Wa akhbarahum. Ini yang atqo ini ya. Bentar. Yang atqo, iya. Ya, Indahu itu yang bacanya atqohum. Atqohum iya. kemudian wa annahu waliyul muttaqin ini juga betul, Bapak. Ya, betul. Bapak bisa menerjemahkannya juga? Boleh. Ya, silakan Bapak. Moga-moga bersama. Wa akhbarahum. Dan telah kami habarkan kepada mereka anna sesungguhnya kemuliaan mereka di sisi Allah, ketakwaan apa ya? mereka. Indahu di sisi Allah, ataqahum ketakwaan mereka. Wa annahu dan sesungguhnya hu-nya itu lari ke mereka ya. Bukan. Kembali ke Allah, Bapak. Sesungguhnya Allah ya, sesungguhnya Allah wali bagi orang yang mutakin, yang bertakwa. Ya. Wa akhbarahum tadi Bapak mengartikannya dan kami habarkan kepada mereka. Iya. Domir yang tersimpan di dalam akhbaro ini Bapak adalah domir huwa. Domir huwa. Jadi dia siapa? Dia itu Allah. Allah memberikan kabar kepada mereka. Siapa mereka? Manusia. Memberikan kabar kepada para manusia. Kepada orang-orang yang beriman di sini Bapak ya. Alladzina amanu atau kembali ke ibadahul ladzina amanu ya. Dan Allah memberikan kabar kepada hamba-hambanya yang beriman anna bahwasanya akromahum yang paling. Ini namanya Bapak, namanya isim tafdil. Isim tafdil itu mengartikannya paling atau lebih. Paling. Yang paling mulia dari mereka. Kenapa kok ada darinya di sini? Tidak ada min di sini. Kok ada darinya di sini? Coba Bapak-bapak, Ibu-ibu melihat lagi atau mengingat lagi bahwasanya bab idhofah, ya bab idhofah. Oh iya betul. Itu ada 2 makna. Makna lam dan makna min, ya. Jadi di sini kan idhofah. Betul. Ada akromahum. Akroma ini adalah nakiro, ya nakiro. Hum adalah ma'rifat karena dia adalah isim domir. Jadi di sini menjadi mudhof ilaih. Nah, jadi saya mengartikannya di sini ada kata min karena apa? Ini adalah termasuk idhofah yang bermakna min. Ya, idhofah yang bermakna min. Jadi di sini saya mengartikannya bahwasanya yang paling mulia dari mereka indahu di sisinya atqohum. Atqohum ini dia menjadi khobar dari anna. Atqo ini khobar dari anna. Khobar itu biasanya ada sisipan itu atau adalah. Jadi di antara mubtada dan khobar itu kalau mengartikan ada sisipan itu atau adalah. Ya, di sini ada sisipan adalah. Jadi dan Allah memberitahukan kepada mereka para hamba-Nya yang beriman bahwasanya yang paling mulia dari mereka di sisinya adalah yang paling bertakwa dari mereka. Ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami Bapak ya? Ya. Kemudian lanjut wa annahu dan bahwasanya Allah adalah ya. Hu di sini dia menjadi isim anna. Waliyu isim anna. Ya, waliyu menjadi khobar anna dan bahwasanya Allah atau dia
adalah waliyu, adalah walinya atau pengurusnya yang maha mengurus, ya, al-muttaqin, atau yang maha mewakili. Waliyu yang maha mewakili al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ada bapak-bapak yang belum kebagian baca, yang mau baca tapi masih belum kebagian? Ya. Ini Bapak Muhammad Mi'at mau baca? Insyaallah mau, Pak. Ini kita akhiri jam 9 malam ya, jam 21 kita akhiri. Jadi ini kurang sekitar 14 menit. Silahkan Bapak Muhammad Mi'at untuk membaca. Ya, coba-coba Ustaz ya. Ya, silahkan. Semuanya kita mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ma khalaqal jinna wal insa wa innahu ma khalaqal jinnu wal insu illa liya'buduhu. Sudah Bapak? Coba Bapak resapi ya. Coba Bapak resapi di sini wa annahu, bahwasanya dia ini kembali ke siapa Bapak? Allah. Allah. Ma ini adalah bukan isim mausul ya, ma ya. Yang ma di sini bukan isim mausul ya, dia nafi, huruf nafi. Artinya tidak. Dan bahwasanya Allah tidak kholaqo, menciptakan. Menciptakan jin. Nah, jin ini cocoknya jadi subjek atau objek? Subjek. Hah? Tuh, objek. Ya, subjeknya Allah tadi Bapak. Oh iya. Ya. Jinna. Jadi dia mansub. Bagaimana Bapak? Jinna, khalaqal jinna. Betul. Tidaklah menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budu, kecuali untuk beribadah padanya. Lam ini untuk menyembah. Ini lam masuk ke fi'il mudhari. Lam apa kira-kira ini Bapak? Liya'budun. Apa ya? Lam apa ini kira-kira? Liya'budu. Lam. Yang lain bisa membantu Bapak Muhammad Mi'at untuk menjawab. Lam apa? Lam kepada. Lal milik. Kalau lam kepada itu berarti masuknya ke isim Bapak. Ini ya'budu, ini kan fi'il ya, fi'il mudhari. Supaya. Ya, lamkai namanya, lamkai atau lamkai. supaya. Betul. Ya. Langkah suatu tumben saya dengar ini Pak. Kenapa? Tumben saya dengar lamkai ini. Loh, masih belum pernah diterangkan di Akademi Al-Mawahib. Mungkin lupa. Ya, ada lamkai. Iya. Ada lamkai Bapak ya, ada lamkai itu yang artinya supaya. Ya. Artinya supaya. Kemudian dia masuk kepada fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari'nya ini sebetulnya adalah bentuknya itu ya'buduna. Iya betul. Hadfun nun. Ya, hadfun nun. Ya, alamatnya hadfun nun. Karena apa? Kemasukan kan hukumnya fi'il mudhari' seperti ini ya. Hukumnya fi'il mudhari' itu apabila dia tidak kemasukan nawasib dan jawazim, maka hukumnya adalah marfu ya, hukumnya marfu. Kalau marfu dia bisa pakai dhammah atau pakai subutun nun atau tetapnya nun. Nah, di sini karena dia mansub, ada lamkai mansub, maka dihapus nunnya, ya'buduhu ya, untuk atau agar supaya mereka beribadah kepadanya. Iya. Saya lanjutkan. La liya'murud dunya, tidak agar mereka memakmurkan dunia. Jadi Allah memerintahkan jin dan manusia ini untuk beribadah,
bukan untuk memakmurkan dunia. Dunia di sini bukan dunia seluruhnya, tapi arti dunia menurut orang-orang yang di dalam keilmuan seperti ini, arti dunia adalah apa-apa yang melalaikan dari Allah Ta'ala. Jadi misalnya kita beribadah, misalnya kita bekerja, tapi niat kita bekerja itu adalah untuk membantu kita agar ibadah kita itu lancar, maka kerja kita ini bukan urusan dunia, tapi urusan akhirat. Ya, urusan akhirat. Kita masuk di dalam kategori beribadah dengan cara bekerja. Jadi ibadah itu adalah apa istilahnya, tema dasarnya. Kemudian sub-subnya itu adalah, nah itu tadi. Ada yang dengan cara bekerja, dengan cara sholat, dengan cara zikir, ada yang dengan cara saling menasehati, belajar, dan lain-lain. Itu sub-subnya. Adapun tema dasarnya itu adalah ibadah, ya. Seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyuruh manusia atau manusia dan jin agar mereka memakmurkan dunia. Dunia ini di dalam konteks ini adalah hal-hal yang melalaikan dari Allah Ta'ala. Wa ijma'ul amwal, dan tidak juga Allah memerintahkan manusia dan jin untuk mengumpulkan, menghimpun amwal. Amwal ini artinya adalah harta. Ya, harta-harta. Amwal ini dibaca apa, Pak? Asobkah, romarfukah? Nasab. Ya. Nasab. Bacanya sebagai matful bih. Ya, betul. Al-amwala menjadi maf'ul bih. Bal qad hadzarahum. Bahkan bal di sini diartikan bahkan, Bapak. Bukan tetapi, tapi bahkan qad hadzarahum. Allah telah atau sungguh telah memberikan warning, ya, memberikan warning. Warning itu apa? Peringatan. Berikan peringatan kepada mereka. Dzalika, itu ala lisani rasulihil amin, atas lesan utusannya yang amin, terpercaya. Ya, yang terpercaya, al-qail, yang berkata, ma uhiya ilayya an ajma'al ma'a wa akuna minat tajirin. Tidaklah, ini ma di sini diartikan tidak, manafi, ya. Tidaklah diwahyukan kepada aku untuk aku mengumpulkan air. Kenapa kok air di sini? Karena air itu pada zaman itu adalah sesuatu yang paling berharga. Menurut orang Arab, ya. Menurut orang Arab itu air itu adalah sesuatu yang paling berharga. Ya. Aku tidak diberi wahyu oleh Allah untuk mengumpulkan air. Wa akuna, dan aku menjadi minat tajirin, orang-orang yang berdagang. Ya. Jadi Rasulullah ini tidak disuruh Allah untuk berdagang. Walakin ansabbih bihamdi rabbika. Tetapi perintah Allah adalah ansabbih bihamdi rabbika, untuk bertasbihlah. Ya, bertasbihlah dengan pujian kepada Tuhanmu, wakun minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersujud. Wa'bud rabbaka, dan ibadahlah kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, hingga menemuimu atau datang kepadamu al-yakin. Apa al-yakin di sini? Al-maut adalah kematian, ya. Al-yakin di sini diartikan kematian. Kenapa kok kematian disebut dengan yakin? Karena hal yang paling pasti di dunia ini adalah kematian. Betul. Kebahagiaan itu masih istilahnya apa? Masih kadang orang banyak harta itu ada yang bahagia, ada yang tidak. Orang misalnya punya istri 1, 2, 3, 4, itu kadang ada yang bahagia, ada yang tidak. Tetapi yang pasti itu adalah adanya kematian. Kalau kematian itu pasti datangnya. Itu maksudnya. Nah, ini adalah ungkapan Rasulullah SAW tentang apa yang diperintahkan kepada beliau, yaitu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Fa'idzan, maka kalau begitu, idzan ini artinya kalau begitu, maka kalau begitu, sa'adatu kulli ahadin, kebahagiaan setiap personal, sa'adatu, kebahagiaan kulli, setiap
ahadin personal, wa kamaluhu dan kesempurnaan dari diri seseorang itu, apa itu? Nah, ini tema kita malam ini, apa itu? Kebahagiaan insan manusia itu apa? Di mana letak kebahagiaan manusia itu? Di mana letaknya? Filtizamil amri, di dalam menetapi perintah. Ya, di dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan kita. Itulah kesempurnaan kita. Karena apa? Bukan dunia yang menjadi fokus kita. Yang menjadi fokus kita adalah akhirat. Jika kita pergunakan dunia ini sebagai ladang akhirat, maka kita akan panen nantinya ketika kita ada di akhirat. Ya. Dengan apa kita menanam di dunia ini? Filtizamil amri, dengan menetapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wafi malahu, ya, wafi dan di dalam ma apa lahu dia untuk, ya, dia untuk alladzi li ajlihi khuliq, yang li ajlihi karenanya khuliqo diciptakan. Khuliqo ini termasuk fi'il madi mabni majhul, Bapak ya. Khuliqo dari kholako menjadi khuliqo. Jadi ini kalau kholako itu menciptakan, kalau khuliqo itu diciptakan. Ya. Jadi kebahagiaan manusia itu ada mana tadi? Di dalam apa yang manusia diciptakan untuknya. Apa? Untuk apa manusia diciptakan? Adalah untuk beribadah. Ya. Untuk beribadah. Wadzaub, ya, wadzaubi, daub ini artinya adalah meleleh, ya, meleleh fihi, di dalamnya. Maksudnya apa? Ini adalah suatu kiasan, ya, suatu kiasan. Saking kita senangnya untuk beribadah itu sampai kita leleh di dalamnya, sampai nempel di dalam ibadah itu. Jadi di setiap kegiatan kita, di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita gunakan untuk beribadah. Itulah letak dari kebahagiaan manusia. Itu adalah letak dari kesempurnaan manusia. Wat tafarrugi lahu. Tafarrugi ini artinya adalah fokus. Fokus. Wat tafarrugi dan fokus untuknya. Untuk apa? Untuk apa manusia itu diciptakan. Fokus untuk beribadah. Ya. Biqat'i, dengan memutus. Ma yamna'u minhu, sesuatu yang menghalangi kita dari beribadah. Wa yasuddu anhu. Yasuddu ini juga artinya menghalangi. Yasuddu anhu, dan menghalangi darinya. Min turrohatil hamaqo, min turrohatil hamqo al-mughtarrin. Min turrohat, turrohat ini artinya adalah hal-hal remeh yang diadakan. Hal-hal remeh yang dilakukan. Dilakukan siapa? Al-hamqo. Hamqo itu artinya adalah orang-orang yang bodoh. Ya. Al-mughtarrin, yang tertipu. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga mereka terjerumus di dalam hal-hal yang remeh, hal-hal yang sebetulnya tidak berharga, tapi mereka meluangkan waktu atau memberikan waktu mereka banyak untuk hal-hal yang tidak berharga itu. Seperti apa? Nongkrong dengan tujuannya tidak jelas, atau main game misalnya, atau lihat TV, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau ya banyaklah di dalam kehidupan kita ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menghalangi kita atau menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat itu, dan kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang bermanfaat. Wa tahwisatil aghbiyat. Wa tahwisat, tahwisat itu artinya adalah godaan-godaan, ya, godaan-godaan atau rayuan-rayuan. Rayuan-rayuan al-aghbiya, orang-orang yang bodoh juga, al-battolin, yang tidak beramal, tidak beramal. Nah, ini adalah pembahasan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan di sini, saya beri waktulah 5 menit. Saya mau nanya, Ya, huruf silakan. asli aja. Kalau nyari di kamus itu kata aslinya apa ya, yang apa, min turrohati? Ya. Ustaz, nanya lagi Ustaz. Sebentar, saya jawab satu persatu. Untuk Mbak Putri,
di dalam kamus biasanya yang kalau kamus manual ya maksudnya, kamus manual atau aplikasi? Manual. Kalau kamus manual Munawir. berarti Ya, yang munawir. dicari terlebih dahulu asal katanya. Ya, dicari terlebih dahulu asal katanya. Tapi kalau Mbak Putri mau pakai kamus yang misalnya aplikasi dari web, misalnya Mbak Putri buka kamus Ma'ani di dalam Google itu biasanya ada kamus Ma'ani, nah itu bisa langsung tertuju ke kalimatnya atau ke katanya. Turrohat jadi tulis turrohat seperti itu bisa ya. Silahkan Bapak Rizana kalau ada pertanyaan. Oke, Ustaz. Tadi sempat apa saya itu turra? Gimana? Yang tadi Oke, min turahati. Iya. Kenapa? Gini, Ustaz. Yang Pak Izan Saadato tadi, kenapa nggak ditanwin, Ustaz, dibacainnya? Yang Saadatunya? Iya. Saadatunya tidak ditanwil karena dia menjadi mudhof. Mudhof ilaihinya mana? Kulli. Oh, ke sana. Iya. Sa'adatu Paham, kulli. Ustaz. Iya. Silahkan. Ada lagi? Wa fi malahu, Ustaz. Iya, kenapa? Kenapa malahu? Kenapa tidak wa fi malihi? Oh, seperti itu. Ya, Bapak perlu diketahui bahwasanya ini bukan kata mal, harta, artinya harta bukan. Di sini di sini adalah isim mausul, kemudian lamnya ini adalah tafsir, kemudian haknya ini adalah isim domir. Iya. Ya, jadi yang majrur yang mana? Yang majrur itu adalah isim mausulnya. Ma-nya ya. Malahul ladzi ya. Ya. Baik. Ada lagi? Al-amin itu al-aminu apa al-amili al-qail. Siapa ini? Bapak Hidayat? Ya. Bagaimana? Ala lisani rasulihi al-aminu al-qailu atau gimana? Ya. Jadi al-amin ini menjadi sifatnya rasuli. Al-amin menjadi sifatnya rasuli. Al-qail ini juga menjadi sifat kedua dari rasuli. Jadi di sini atas lesan utusannya yang dapat dipercaya dan yang berkata. Ya, yang berkata. Jadi al-qail ini adalah sifat kedua dari rasuli. Ya. Ini kasrah jadi saya. Ya, betul. Amini al-qaili. Kalau dia dijadikan al-aminu tidak bisa ya, Ustaz? Al-aminu ala lisani rasulihi al-aminu bisa. Tapi itu harus menyisipkan di sini adanya kata yang terhapus. Adanya kata yang terhapus atau adanya kata yang dikira-kirakan apa itu huwa. Jadi khobar. Ya, bisa menjadi khobar. Jadi bacanya gini, ala lisani rasulihil aminu takdiruhu ala lisani rasulihi huwa al-aminu al-qaidu, seperti itu. Iya. Terima kasih, Ustaz. Tapi lebih baik meniadakan takodir, hal-hal yang tersembunyi itu daripada mengadakannya. Itu kaedahnya. Baik, Ustaz. Masya Allah. Bentar. Kalau apa tuh naat itu ada maksimal berapanya nggak, Ustaz? Apanya itu? Kan kayak tadi ala lisani rasulihi al-amini kan itu naat ya. Al-amin sama al-qail. Oh, naat apakah ada batasannya berapa gitu ah? Nah, tidak ada batasan. Mau naatnya itu sampai 1000 pun nggak apa-apa. Pokoknya bisa ada yang ada suatu kata yang dapat dispesifikkan dengan 1000 kata yang lain itu tidak apa-apa. Meskipun tanpa ada waw langsung kayak gitu juga bisa ya. Kalau selama dia itu naat dan masih nyambung dengan susunan katanya, ya bisa langsung pakai susunan naat semuanya. Oh iya, syukran Ustaz. Ya, baik Bapak Ibu, karena ini sudah jam 9:05. Nah, sudah waktunya kita untuk beristirahat. Besok kita akan melakukan kegiatan kita kembali. Semoga pertemuan malam ini, apa yang kita pelajari pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Menjadi amin. Kita di dunia dan di akhirat. Amin. Kita menghiasi
beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin taat, semakin dekat kepada Allah taala, hingga akhirnya apabila kita waktunya diundang oleh Allah taala, diundang dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mari kita baca Fatihah terlebih dahulu untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini. Ala hadiniya wa kulliya salihah jami'ah li khairil dunya wa nahmil akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya mohon undur diri. Terima kasih sebesar-besarnya dan maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Setelah hilaf banyak minta maaf ya. Terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.